Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Saleha Suakil. Saya dari Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, judulnya tentang pengemasan pasca panen. Langsung saja kita masuk pada pembahasan. Yang pertama, pasca panen merupakan kegiatan yang dilakukan terhadap suatu komoditas hasil pertanian. Setelah komoditas tersebut dipanen, pentingnya penanganan pasca panen disebabkan beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, komoditas pangan masih merupakan komoditas penting dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, komoditas pangan tidak terbatas hanya pada padi saja, tetapi mencangkup produk-produk lainnya. Dan yang ketiga, beberapa teknologi penanganan pasca panen komoditi pangan telah banyak dilakukan di masyarakat. Dan yang keempat, swasembada pangan sulit dicapai tanpa penanganan pasca panen yang baik. Dan yang kelima, penanganan pasca panen mempunyai nilai ekonomi dan dampak sosial yang sangat luas. Yang ketujuh, arah-arah usaha perbaikan pasca panen. Poin kedua yaitu pemanenan. Panen mudah banyak butir muda, butir hijau dan kapur, tidak tahan disimpan, rendamen atau rendah. Panen tua prosentase susut lebih besar, gabah rontok banyak, beras pecah besar, kadar air 22-29%, pada cerah, sawah di keringan 7-10 hari. 10 hari, sabit tajam alas tikar atau plastik, pengangkutan pakai wadah. Ketiga, perontokan dilakukan dengan cara dirik atau dilekas, dipukul, dihempas pada alat bambu atau kayu. Alat perontok pada tester power tester. Segera dilaksanakan setelah panen untuk menghindari butir kuning. Gunakan alas, tikar atau plastik. Perontokan dengan cara dihempas, sebaliknya diberi tirai. Panen raya sebaiknya menggunakan pedal tester, power tester. Poin keempat, pembersihan ditunjukkan untuk menghilangkan kotoran butir, hampa dan benda asing lainnya, mempertinggi daya simpan, mempertinggi efisiensi pengolahan hasil dan harga jual. Pembersihan dilakukan dengan diayak ditampi, memakai alat pembersih, dilakukan setelah perontokan. Untuk pemuda angkut, gunakan alas untuk memperkecil. Harus diulang setelah gabah dikeringkan untuk mencapai persen hampa atau kotoran maksimal. Pada daerah tenaga kerja kurang, gunakan manual blower atau power blower. Pengeringan ditujukan untuk menurunkan kadar air GPK 20 atau 25% menjadi GKG 14%. Gabah tidak mudah rusak pada saat disimpan. Harga jual tinggi, rendaman tidak tinggi dan mutu beras baik. Pengeringan dilakukan setelah perontokan selesai untuk menghindari butir kuning. Penjemuran dengan menggunakan alas pada sinar matahari penuh, bebas banjir, bebas hewan atau binatang lainnya. Dilakukan pada jam 7 pukul 00, 16 pukul 00 tergantung intensitas cahaya. Tebal lapisan 5-7 cm di balik setiap 2 jam. Pengemasan atau pewadahan ditujukan untuk memudahkan pengangkutan atau penanganan penyimpanan, mempertahankan mutu. Wadah harus bersih atau kuat, tidak bocor dan bebas hama, misal karung gori atau bogor bakul. Pengangkutan, ada beberapa pengangkutan. Yang pertama, dari petak sawah ke tempat perontak, dari perontakan ke pinggir jalan,
dari pinggir jalan ke rumah atau tempat penyimpanan. Poin ketujuh, penyimpanan. Dalam kemasan karung kadar air maks 14%, kadar kotoran atau gabah hampa 3%. Penyimpangan dalam bentuk curah kadar air maks 16%, kadar kotoran gabah bebas harus menggunakan alas kayu setinggi kurang lebih 15 cm. Terjadi aerasi atau mencegah pengemburan. Pemberasan dalam proses pemberasan dipengaruhi oleh var padi, mutu gabah, macam alat atau mesin penggiling dan kehilangan operator. Selanjutnya, gunakan mesin penggiling dalam kondisi baik, yaitu terdiri minimal 1 alas penguas, rol karet dan 1 alat penyosok. Gabah perlu anginkan setelah pengeringan atau sebaliknya dijemur kembali 3-4 jam setelah penyimpanan untuk keseragaman kadar air. Penyelatan mesin dalam kondisi optimal agar kehilangan gabah sekecil mungkin. Mungkin itu saja hasil presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, karena saya hanya selaku insan yang biasa yang tak luput dari kehilafan dan kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, shalom.